Baiklah, selamat malam kepada Dr. Basuki Rahmat selaku dosen pengasuh mata kuliah dan rekan-rekan seperjuangan. Izinkanlah saya pada malam hari ini akan menyampaikan rencana penelitian saya dengan judul pengaruh kualitas layanan dan lokasi terhadap kepuasan nasabah yang dampaknya pada loyalitas nasabah pada Bangku Nasional Komersial Timor Leste BNZTL Cukurcal Suai. Seminar proposal oleh Sylvester Ferreira dengan nomor mahasiswa 202201061020 Universitas Hayam Muruk Perbanas Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2022. Adapun latar belakang masalah. Perkembangan era globalisasi berdampak pada proses manajemen bisnis perusahaan, termasuk perbankan. Bank sebagai lembaga keuangan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, termasuk di Timor Leste. Sebagai lembaga keuangan berperan penting, maka kinerja perbankan sangat diharapkan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu faktor yang menjadi sukses dalam keberhasilan bisnis perbankan adalah layanan yang baik yang mampu memuaskan nasabah. Menurut Kashmir 2004 halaman 8, roda perbankan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan adanya layanan yang baik dari karyawan. Layanan yang baik juga dapat menjadi sumber keunggulan dalam persaingan. Bank yang saat ini dihadapkan pada persaingan yang kompetitif dituntut mampu menyusun strategi pelayanan yang tepat untuk menarik nasabah baru dan menjaga loyalitas nasabah yang telah ada. Loyalitas nasabah terbentuk dari suatu rasa kepuasan atas kualitas layanan yang telah diberikan perbankan. Selain layanan, faktor lokasi mempunyai peranan penting dalam membangun loyalitas pelanggan. Basu Swasta 2001 mengemukakan bahwa place atau lokasi yang tepat memungkinkan nasabah dapat mudah mengakses jasa yang diberikan. Nasabah tidak perlu sulit mencari sarana transportasi, membutuhkan waktu yang banyak dan mengeluarkan biaya untuk datang ke bank. Kolter dalam Saraswati 2008 menyatakan kunci untuk mempertahankan nasabah adalah kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah ini menjadi bernilai strategi bagi bank karena nasabah yang puas akan 1. Melakukan pembelian ulang, 2. Menyatakan hal yang baik tentang perusahaan kepada orang lain dalam hal yang merekomendasi. Yang ketiga, kurang memperhatikan merek dan iklan produk pesaing. Dan yang keempat, membeli produk lain dari perusahaan yang sama. Loyalitas nasabah dapat diukur dari kebiasaan nasabah dalam melakukan pembelian produk atau jasa secara konsisten. Nasabah yang sudah memiliki loyalitas terhadap suatu produk atau jasa biasanya tidak akan lagi mempertimbangkan untuk membeli produk atas nama jasa lain. Nasabah yang loyal akan memiliki perilaku yang menguntungkan bagi perusahaan. Bangku Nasional Komersial Timor Leste BNZTL Cukurcal Suai merupakan salah satu bank dagang yang didirikan untuk mendorong perekonomian masyarakat lokal sesuai dengan misi dan visi dari bank bersangkutan. Layanan yang diberikan bank ini masih belum seperti yang diharapkan nasabah. Nasabah sebenarnya kurang puas karena mendapatkan layanan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian bisa dilakukan. Nasabah adalah hanya pasrah menerima keadaan karena Bangku Nasional Komersial Timor Leste BNZTL Cukurcal Suai merupakan
bank yang menjalankan aktivitas keuangan wilayah tersebut. Artinya ada keterbatasan bank. Banco Nasional Komersil Timor Leste cukup sesuai. Masalah lokasi juga menjadi sesuatu masalah yang serius untuk diperhatikan karena dekat dengan jalan, tidak memiliki tempat parkir bagi nasabah yang menggunakan produk bank setiap hari selalu meningkat. Keluhan nasabah selalu ada berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa nasabah. Rumusan masalah. Pertama, apakah kualitas layanan dan lokasi secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pada Bangku Nasional Komersial Timor Leste? Cukup sesuai. Yang kedua, apakah kualitas layanan dan lokasi secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pada Bangku Komersial Timor Leste BNZTL? Cukup sesuai, skor sesuai. Yang ketiga, apakah kepuasan nasabah berpengaruh terhadap kualitas nasabah pada Bangku Nasional Komersial Timor Leste? Cukup sesuai. Adapun tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas layanan dan lokasi secara simultan terhadap kepuasan nasabah BNZT Kultural sesuai. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas layanan dan lokasi secara parsial terhadap kepuasan nasabah pada Bangko Nasional Komersial Timor Leste BNZT Kultural sesuai. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan nasabah terhadap kualitas nasabah pada Bangko Nasional Komersial Timor Leste cukup sesuai. Adapun manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi intelektual bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan pembahasan yang serupa, baik dijadikan sumber referensi maupun sebagai wawasan keilmuan yang akan mendukung kegiatan akademik pembaca. Bagi peneliti, dengan penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu dan teori yang telah diperoleh di masa kuliah ke dalam praktek, khususnya yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini. Bagi akademik, hasil penelitian dapat dijadikan rujukan referensi dan juga menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh kualitas layanan dan lokasi terhadap kepuasan nasabah yang dampaknya pada lalu lintas nasabah. Bagi objek penelitian, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus sebagai referensi bagi Bangko Nasional Komersial Timor Leste pada umumnya dan khususnya kantor cabang distrik Kova 5 untuk melihat masalah yang berhubungan dengan variabel yang diteliti sehingga dapat memberikan kontribusi positif untuk mengembangkan kepuasan nasabah yang akan berdampak pada loyalitas nasabah. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui fungsi dan tanggung jawab Bangko Nasional Komersial Timor Leste cukup sesuai lebih serius dalam hal kualitas pelayanan dan lokasi terhadap kepuasan nasabah yang berdampak pada loyalitas nasabah. Sistematika penulisan. Bab 1. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2. Analisis teori yang meliputi penelitian terdahulu, landasan teori tentang kualitas layanan, kepuasan nasabah, lokasi, dan loyalitas nasabah, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Bab 3. Metodologi penelitian yang meliputi rancangan penelitian, ruang lingkup penelitian, populasi sampel dan data, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data. Penelitian terdahulu. Untuk mendukung penelitian, adapun penelitian terdahulu yang mendukung kita yang penulis ambil adalah 9 penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang teliti. Salah satunya nama peneliti Tica Gita Pawitra dan Sony Harsono dengan judul pengaruh kualitas layanan dan kepuasan emosional terhadap kualitas hubungan dan loyalitas pelanggan. Lokasi dan tahun KFC Ahmad Yani Surabaya 2013. Persamaan
variabel kualitas layanan dan lokasi loyalitas pelanggan, perbedaan lokasi, variabel lokasi dan kepuasan emosional. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan emosional. Kepuasan emosional berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas pelanggan dan kepuasan emosional berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hubungan. Saya kira untuk yang lainnya bisa nanti dibaca sendiri. Saya akan lanjut ke landasan teori. Landasan teori. Kotler terjemahan Hendra Teguh 2002 halaman 9 bahwa pemesanan adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukar produk yang bernilai dengan pihak lain. Menurut Tipco 2007, kualitas layanan adalah supaya penyampaian jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Peter J. Paul 2000 dalam Nugroho dan Paramita 2009 berpendapat bahwa lokasi yang baik menjamin tersedianya akses cepat, dapat menarik sejumlah besar konsumen, dan cukup untuk mengubah pola perbelanjaan dan pembelian konsumen. Vandit Tiptono 2008 halaman 21 menyatakan bahwa kepuasan nasabah merupakan evaluasi purna beli, di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan. Evaluasi ini selalu dilakukan oleh pelanggan dikarenakan di dalam benak mereka selalu ingin membandingkan satu produk dengan produk yang lain. Pendapat ini menyebutkan kepuasan pelanggan adalah respon sebuah perasaan yang puas timbul karena pengalaman mengkonsumsi suatu produk atau layanan. Menurut Carsono 2008 halaman 12, loyalitas adalah suatu komitmen yang mendalam untuk membeli kembali atau berlangganan suatu produk atau jasa secara konsisten di masa yang akan datang sehingga dapat menyebabkan pengulangan pembelian produk yang sama walaupun ada pengaruh situasi dan berbagai usaha pemasaran yang berpotensi untuk menyebabkan tindakan perpindahan produk. Kerangka pemikiran. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini. Berdasarkan kerangka pemikiran ini, kualitas layanan dan lokasi secara simultan akan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Yang kedua, kualitas layanan dan lokasi akan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan nasabah. Yang ketiga, kepuasan nasabah akan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Hipotesis penelitian. Dengan merujuk pada landasan teori dan kerangka konseptual yang tertera, maka hipotesis atau jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut. Diduga bahwa variabel kualitas layanan dan lokasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan nasabah pada Bangku Nasional Komersil Timor Leste, Cukurcal, Suai. Kedua, diduga bahwa variabel kualitas layanan dan lokasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan nasabah pada Benjetel, Cukurcal, Suai. Ketiga, diduga bahwa variabel kepuasan nasabah berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah pada Benjetel, Cukurcal, Suai. Metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Jenis penelitian menurut jenis data. Dilihat dari jenis data yang dianalisis, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif karena data yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis. Jenis penelitian dibedakan berdasarkan jenis data yang diperlukan yang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian primer dan penelitian sekunder. Jonathan Sarwono 2006 halaman 11. Penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama
biasanya kita sebut dengan respon atau survei. Terdapat 3 metode pengumpulan data dalam penelitian survei atau penelitian primer. Salah satunya adalah dengan memberikan kuesioner. Sekarang 2006 halaman 66. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei yang menggunakan data primer sebagai sumber data. Peneliti mengumpulkan data dari respon melalui kuesioner yang dibagikan kepada sampel. Penelitian ini termasuk dalam riset kausal yang menguji pengaruh serta hubungan antara dua variabel atau lebih dan riset pengujian hipotesis. Dimensi waktu dari penelitian melibatkan satu waktu tertentu dengan banyak sampel atau yang bisa dikenal dengan cross-sectional. Unit analisis yang digunakan adalah nasabah Banco Nasional Komersial Timor Leste, Cukurcal, Suai. Identifikasi variabel. Pada tahap analisis yang pertama adalah variabel bebas yang meliputi kualitas layanan, X1, lokasi, X2, kepuasan nasabah, Y, dan pada tahap analisis selanjutnya kepuasan nasabah menjadi variabel bebas dan variabel terikat adalah loyalitas nasabah. Definisi operasi variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel bebas atau variabel independen yang meliputi kualitas layanan dan lokasi. Yang kedua, variabel terikat, variabel dependen yang meliputi kepuasan nasabah dan loyalitas nasabah. Populasi sampel dan teknik pengumpulan sampel. Populasi penelitian ini yaitu nasabah Banco Nasional Komersial Timor Leste, Cukurcal, Suai. Penelitian dilakukan terhadap sebagian anggota populasi, yang berarti teknik pengambilan sampel adalah metode survei, suatu prosedur di mana hanya di sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi. Data dan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya diambil serta dicatat untuk pertama kalinya. Data primer dibutuhkan dalam penelitian seperti data identitas respon dan data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan variabel penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar isian atau daftar pertanyaan yang telah disediakan dan disusun sedemikian rupa sehingga calon respon hanya mengisi atau menandai dengan mudah dan cepat. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini akan digunakan teknik analisis data regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk mengetahui dan menentukan besarnya perubahan variabel tergantung yang disebabkan oleh setiap perubahan yang terjadi pada variabel bebas dengan rumus Darwanto dan Subagio 1993 halaman 39 sebagai berikut. Alat bantu SPSS versi 2 dan regresi linear sederhana. Pengujian hipotesis. Pada pengujian ini akan dibutuhkan hipotesis yang diangkat dalam penelitian sehingga diperoleh suatu persamaan regresi yang menentukan besarnya pengaruh kualitas layanan, lokasi, dan kepuasan nasabah yang dampaknya pada loyalitas nasabah. Uji serempak atau uji simultan, UJF. UJF digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas kualitas layanan, lokasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah dan apakah variabel kepuasan nasabah secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Uji parsial atau uji T. Uji T dilakukan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh variabel bebas X1, X2 secara parsial terhadap variabel tergantung, yaitu variabel Y. Daftar rujukan. Terima kasih. Peneliti siap menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif. Selamat malam.